Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki dari JGP Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Di sini saya didampingi oleh Ibu Andika Hidayanti sebagai fasilitator dan Ibu Sri Rahayuning Astuti sebagai pengajar praktik. Apakah yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensi adalah serangkaian keputusan-keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Suatu usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Penerapan pembelajaran berdiferensi di kelas yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk, serta melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara, yaitu dengan melakukan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi atau keterampilan baru. Selanjutnya, melalui minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk meningkatkan motivasi belajar pada murid. Kemudian, melalui profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, dan pengaruh budaya dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tepat, yaitu 1. Konten, menyajikan materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. 2. Proses, memvariasikan proses belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami apa yang dipelajari. Selanjutnya, melalui produk, guru memodifikasikan tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari. Bagaimana koneksi antar materi dengan pembelajaran berdiferensi dengan model lain di pendidikan guru penggerak yang pernah saya pelajari? Koneksi antar materi akan dikaitkan dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara berpihak pada murid, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, 1.4 Budaya positif, dan 2.1 Pembelajaran berdiferensi. Koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada mereka agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai seorang guru, hendaknya dapat menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah seorang pendidik dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan. Peran, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar mampu memunculkan motivasi dalam dirinya. Berhubungan dengan pembelajaran berdiferensi adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Selanjutnya, koneksi antar materi modul 1.3 Visi guru penggerak menggunakan pendekatan NIA yaitu model Bagja. 1. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Kemudian, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi pada proses pembelajaran. Selanjutnya, jabarkan rencana 3 strategi pembelajaran. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan anak. Berkaitan dengan pembelajaran berdiferensi, yaitu pembelajaran berdiferensi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan
Modul 1.4 Budaya Positif Penerapan pembelajaran berdiferensi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya bagian dari kelasnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai yang melekat pada guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik. Pembelajaran berdiferensi merupakan bagian dari budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.